Selamat datang wahai sahabat setia Glory Story. Malam ini kami akan membawa Anda masuk ke sebuah kisah yang penuh kejenakaan, cerdik sekaligus syarat pelajaran. Jadi pastikan Anda tidak berpaling sebelum cerita ini selesai, karena ada kejutan besar menanti di akhir. Pada zaman dahulu, di negeri Baghdad, hidup seorang hakim yang terkenal di mata rakyat. Ia berpakaian rapi, wajahnya penuh wibawa, dan suaranya lantang bak petir. Namun di balik jubah kebesaran itu, tersembunyi sebuah tabiat yang membuat orang berbisik-bisik di pasar. Hakim tersebut sangat tamak. Ia gemar menerima hadiah dari orang yang sedang berperkara. Semakin besar hadiah yang diberikan, semakin besar pula kemungkinan putusan akan menguntungkan pihak pemberi. Rakyat kecil seringkali mengeluh, namun siapa berani melawan? Di tengah keresahan itu, muncullah seorang tokoh unik bernama Abu Nawas. Sosok sederhana dengan pakaian biasa, wajah penuh senyum nakal, dan mata yang selalu berkilat penuh akal. Meski hidup miskin, lidahnya tajam dan otaknya cemerlang. Kabar mengenai ketamakan sang hakim sampai juga ke telinga Abu Nawas. Ia mengangkat alisnya, lalu berkata sambil tertawa, "Jika hakim tamak itu tidak segera diajari pelajaran, maka rakyat kecil akan terus tertindas. Baiklah, biar aku yang turun tangan." Malam itu, Abu Nawas duduk di depan rumahnya, menatap bintang sambil berpikir keras. Ia tahu melawan hakim secara langsung sama saja dengan bunuh diri. Namun ia juga tahu ada cara lebih cerdas. Cara yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang penuh kelicikan namun tetap adil. Esok paginya, Abu Nawas pergi ke pasar. Ia pura-pura mencari sesuatu, lalu membeli sebuah kendi tua, seikat kurma, dan secari kain. Pedagang pasar heran melihat tingkahnya, namun Abu Nawas hanya tersenyum misterius. "Semua ini akan jadi kunci keadilan," bisiknya. Di waktu yang sama, sang hakim sedang menerima tamu di balai peradilan. Dua orang pedagang sedang bertengkar soal tanah warisan. Hakim berpura-pura menimbang, namun tangannya sudah gatal ingin menerima sogokan. Suasana balai peradilan dipenuhi aroma ketidakadilan. Orang-orang menunduk lesu, tak ada yang berani menentang putusan hakim. Tapi, tiba-tiba, pintu balai berderit terbuka. Semua mata menoleh, dan tampaklah Abu Nawas dengan langkah santai memasuki ruangan. "Wahai hakim yang mulia," seru Abu Nawas dengan nada teatrikal. "Aku datang membawa perkara yang jauh lebih penting dari sekedar sengketa tanah. Perkara ini akan menentukan apakah engkau benar-benar pantas disebut hakim adil atau hanya budak hadiah." Ruangan mendadak hening. Hakim terkejut, sekaligus tersinggung. Pedagang yang bersengketa menahan tawa kecil, sementara rakyat yang hadir mulai berbisik penasaran. Abu Nawas berdiri tegap, seolah siap menyingkap rahasia besar di hadapan semua orang. Hakim berdaham keras, mencoba menutupi kegugupannya. "Abu Nawas, kau memang terkenal dengan mulut besarmu. Katakan, perkara apa yang lebih penting dari kasus tanah ini?" Abu Nawas mendekat, mengeluarkan kendi tua yang dibelinya dari pasar. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi, lalu berkata, "Perkara kendi inilah yang akan membuka tabiat aslimu, wahai hakim." Semua orang ternganga. Bagaimana mungkin sebuah kendi tua bisa menjadi perkara penting? Suasana berubah semakin menegangkan. Bahkan sang hakim yang biasanya penuh percaya diri, kini tampak bingung bercampur geram. Rakyat mulai berdesakan ingin tahu apa yang akan terjadi dengan kendi itu. Dan mengapa Abu Nawas berani menantang hakim yang terkenal kejam. Ingat sahabat Glory Story, apakah kalian juga penasaran dengan rahasia kendi Abu Nawas? Ikuti terus cerita ini, karena di bab selanjutnya, teka-teki mulai terjawab dan kejutan besar menanti. Rahasia di balik kendi. Pagi itu, matahari Baghdad memancarkan sinar keemasan yang menyilaukan. Pasar dipenuhi hiruk-pikuk pedagang yang menjajakkan dagangan mereka. Suara teriakan penjual kurma bercampur dengan bunyi palu pandai besi
serta aroma rempah yang semerbak dari kedai kecil di sudut jalan. Namun, pembicaraan rakyat hanya berpusat pada satu hal: keberanian Abu Nawas menantang hakim yang terkenal rakus di depan umum. Bisik-bisik itu menjalar dari warung kopi hingga ke istana kecil para bangsawan. Nama Abu Nawas kembali menjadi buah bibir, bukan karena kelucuannya, melainkan karena tindakannya yang nekat. Semua orang bertanya-tanya, apa yang sebenarnya ada di dalam kendi tua itu. Sementara itu, sang hakim duduk di ruangannya yang sepi, memegang jubahnya yang mewah. Wajahnya yang biasanya tenang, kini dipenuhi guratan cemas. Ia merasa dipermalukan oleh Abu Nawas dan harga dirinya sebagai hakim ternodai. Namun, ia masih menenangkan hatinya dengan keyakinan bahwa kekuasaan selalu bisa menutup aib. "Ah, Abu Nawas hanya penghibur jalanan," gumamnya sambil mengetuk meja kayu. "Besok aku akan membuatnya menyesal telah mempermalukanku." Namun di dalam hati kecilnya, ia tak bisa menepis rasa takut yang kian menekan dada. Abu Nawas sendiri setelah keluar dari pengadilan berjalan santai menyusuri gang sempit kota Baghdad. Beberapa anak kecil mengikuti langkahnya sambil tertawa, mencoba menebak apa isi kendi itu. Abu Nawas hanya menjawab dengan senyum licik, membuat rasa penasaran semakin membakar. Malamnya, ia duduk di rumahnya yang sederhana. Lentera minyak menyala redup, cahayanya bergetar diterpa angin yang masuk melalui celah dinding bambu. Abu Nawas menatap kendi di hadapannya, lalu berkata lirih, "Besok kau akan menjadi saksi bahwa ketamakan tidak pernah bisa bersembunyi selamanya." Keesokan harinya, balai pengadilan sudah penuh sesak sebelum matahari naik tinggi. Orang-orang datang dari berbagai penjuru desa, ingin menyaksikan kelanjutan peristiwa aneh itu. Bahkan beberapa pedagang rela menutup lapaknya lebih awal agar tak ketinggalan tontonan. Hakim masuk dengan wajah tegang, namun berusaha tetap berwibawa. Tongkat peradilan digenggam erat, seakan menjadi benteng terakhir untuk menjaga kehormatannya. Ia duduk di kursi tinggi, matanya melirik ke arah pintu, menanti kemunculan Abu Nawas. Tak lama, Abu Nawas masuk dengan langkah santai. Jubahnya sederhana, namun gerakannya penuh percaya diri. Ia membawa kendi tua itu di tangan kanannya, sementara tangan kirinya menggenggam kain lusuh yang ia beli sebelumnya. Semua mata mengikuti setiap gerakannya, seolah ia seorang aktor di atas panggung. "Wahai hakim yang mulia," ucap Abu Nawas dengan suara lantang, "hari ini aku membawa perkara kendi tua yang semalam kubicarakan. Aku ingin engkau memutuskan apakah kendi ini layak disebut harta berharga atau hanya pecahan tanah liat tak berguna." Hakim menahan amarahnya. "Apa gunanya pengadilan membicarakan kendi tua? Jangan buang waktu rakyat." Suaranya menggema, tetapi getaran ketidaknyamanan masih terasa. Abu Nawas tersenyum tipis. "Oh, jangan salah, kendi ini menyimpan rahasia. Bila engkau adil, engkau akan selamat. Namun bila engkau tamak, rahasianya akan membongkar engkau di hadapan semua orang." Bisikan semakin riuh di antara para penonton. Seorang ibu tua menggenggam tangan anaknya erat-erat, sementara seorang pedagang muda menatap dengan mata bulat penuh rasa ingin tahu. Semua orang menahan nafas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Abu Nawas lalu meletakkan kendi itu di atas meja pengadilan. Ia menepuk-nepuk permukaannya, seolah sedang menguji sesuatu. Di dalam kendi ini, tersembunyi sesuatu yang akan menunjukkan wajah asli seorang hakim. "Kau siap, wahai hakim?" Hakim mencoba tertawa, tetapi suaranya terdengar kering. "Tentu saja, Abu Nawas. Aku tidak takut pada kendi tua." Namun keringat tipis mulai membasahi dahinya. Dengan gerakan pelan namun penuh makna, Abu Nawas meraih kain lusuh yang ia bawa. Ia menutup kendi itu rapat-rapat, seolah sedang menyembunyikan sesuatu yang berharga. Matanya berkilat dan suaranya bergema. "Hari ini, rakyat akan menjadi saksi. Kendi ini akan menyingkap tabiatmu." Suasana balai pengadilan menjadi mencekam. Tak ada satupun yang berani bersuara. Bahkan burung merpati yang biasanya berterbangan di atap pun mendadak sunyi, seakan ikut menanti rahasia besar yang akan segera terbongkar.
Misteri yang terkuak, Balai Peradilan hari itu berubah menjadi semacam panggung besar. Rakyat berdesakan, wajah-wajah penuh penasaran menatap meja di mana kendi tua itu diletakkan. Hakim duduk di kursinya yang tinggi, mencoba menjaga wibawa meski rasa was-was makin menghimpit dadanya. Abu Nawas berdiri tegap, matanya menyapu seluruh ruangan, lalu ia tersenyum penuh teka-teki. Tangannya menepuk-nepuk kendi seakan sedang berbincang dengan benda mati itu. "Rakyat sekalian," ucapnya lantang. "Kalian semua tahu siapa hakim kita. Kalian juga tahu apa yang sering terjadi di ruang ini. Namun hari ini, mari kita lihat. Apakah ia seorang penegak hukum sejati atau sekedar penimbun hadiah?" Bisikan bergema. Seorang lelaki parubaya berucap pelan kepada tetangganya. "Maksudnya apa? Apakah kendi itu berisi surat atau emas?" Seorang anak kecil menimpali. "Mungkin jin." Semua menahan tawa, namun rasa ingin tahu kian membara. Hakim berdeham keras. "Cukup dengan sandiwara ini, Abu Nawas. Buka saja kendi itu dan kita lihat siapa yang tertawa terakhir." Suaranya lantang, tapi getarannya tak bisa menutupi kegugupan. Abu Nawas mendekatkan kendi itu ke telinganya, seolah-olah mendengarkan bisikan rahasia. Lalu ia tersenyum licik. "Tuan Hakim, kendi ini punya syarat. Ia hanya akan menunjukkan isi sebenarnya jika engkau sendiri yang membuka tutupnya. Jika aku yang melakukannya, rakyat hanya akan menganggap aku bermain sulap. Jadi, mari, buka sendiri wahai hakim mulia." Semua mata langsung menoleh ke arah hakim. Detik itu juga, rasa panas menjalari lehernya. Ia merasa terjebak namun tak punya pilihan. Jika menolak, rakyat akan menuduhnya pengecut. Jika membuka, ia takut ada sesuatu yang memalukan. Akhirnya, dengan tangan bergetar, hakim meraih kendi itu. Suara tutup tanah liat bergesek membuat ruangan makin hening. Rakyat menahan napas, bahkan beberapa orang menutup mulut agar tidak bersuara. Ketika tutupnya terbuka, hakim mengintip ke dalam. Matanya melebar, wajahnya pucat pasi. Ia segera menutup kembali kendi itu dengan terburu-buru, membuat semua orang berseru heran. "Apa itu?" teriak salah satu pedagang. "Katakan," sambung yang lain. Abu Nawas melangkah maju, senyum nakalnya makin lebar. "Wahai rakyat, lihatlah, hakim kita tak berani menunjukkan isi kendi. Bukankah itu aneh? Bukankah seorang hakim seharusnya jujur dan berani?" Hakim berteriak, "Diam Abu Nawas, tidak ada apa-apa di dalam kendi ini, hanya udara kosong." Namun suaranya pecah, jelas penuh kebohongan. Rakyat mulai bergumuruh. "Kalau kosong kenapa wajahmu pucat, Tuan Hakim?" celetuk seorang ibu tua. Seorang pemuda menambahkan, "Kalau hanya kosong tunjukkan pada kami." Hakim terdiam, tangannya gemetar, matanya berputar mencari alasan. Abu Nawas mendekat ketah, lalu menepuk bahu hakim dengan tenang. "Wahai hakim, kau sendiri yang membuat rakyat ragu. Mereka tak lagi percaya pada kejujuranmu. Bukankah seorang pemimpin kehilangan segalanya ketika kehilangan kepercayaan?" Ruangan mendadak bagaikan dihantam petir. Kata-kata Abu Nawas menusuk tepat ke jantung persoalan. Hakim merasakan seluruh tubuhnya lemas, sementara rakyat menatapnya dengan sorot curiga. Kemudian, Abu Nawas mengangkat kendi itu tinggi-tinggi. Ia berseru lantang, "Dengarkan, wahai rakyat, kendi ini kosong, benar. Tapi justru kekosongan inilah yang membongkar tamak seorang hakim. Ia takut, ia gemetar, padahal tak ada apa-apa. Itu bukti bahwa dalam hatinya penuh keserakahan yang disembunyikan." Sorak-sorai pecah, rakyat bertepuk tangan, beberapa bahkan tertawa lepas melihat wajah hakim yang merah padam. Anak-anak melompat kegirangan, merasa seolah sedang menonton sandiwara yang sangat menghibur. Hakim mencoba bangkit berdiri, namun lututnya goyah. Tongkat peradilan yang ia genggam terasa lebih berat dari biasanya. Ia membuka mulut hendak membela diri, namun suara rakyat menenggelamkannya. Abu Nawas berhasil membalik keadaan hanya dengan kendi kosong. Dalam kekacauan itu, Abu Nawas tetap berdiri tenang. Ia menatap hakim dengan senyum yang bukan sekedar ejekan, melainkan juga peringatan. "Ketamakanmu tak bisa kau tutupi lagi, Tuan Hakim. Ingatlah, rakyat mungkin diam, tapi mata mereka selalu melihat. Dan hari ini, matamu sendiri yang mengkhianatimu." Para Glory Story, apakah ini akhir dari sang hakim yang tamak? Atau ia masih punya cara untuk menyelamatkan kehormatannya? Nantikan bab selanjutnya, karena Abu Nawas belum selesai memberi pelajaran.
Setelah kejadian di ruang peradilan, berita tentang kendi kosong menyebar ke seluruh penjuru kota. Orang-orang membicarakan bagaimana Abu Nawas mempermalukan hakim di hadapan rakyat. Ada yang tertawa geli, ada pula yang menepuk bahu sesama sambil berkata, akhirnya ada yang berani menyingkap topengnya. Namun di balik itu semua, sang hakim tidak bisa menerima kenyataan. Ia merasa wibawanya hancur, kehormatannya tercabik-cabik, dan kebanggaannya diinjak di depan umum. Malam itu, di dalam ruang kerjanya yang remang-remang, ia mondar-mandir dengan wajah penuh amarah. Abu Nawas, orang itu sudah kelewatan, gumamnya dengan suara serak. Kalau dibiarkan, aku akan kehilangan segalanya. Aku harus membuatnya jatuh agar rakyat tahu siapa yang berkuasa sebenarnya. Ia kemudian memanggil beberapa pengawal setia. Dengan nada rendah tapi penuh tekanan, ia berbisik, cari alasan untuk menyeret Abu Nawas ke pengadilan lagi. Buat laporan palsu, tuduh dia mencuri, atau menghina hukum. Asalkan bisa memenjarakannya, lakukan. Pengawal-pengawal itu menunduk, meski sebagian ragu. Mereka tahu Abu Nawas bukan orang sembarangan. Namun, siapa berani membantah perintah seorang hakim? Maka mereka berangkat malam itu juga menyusun rencana jahat untuk menjatuhkan si jenaka. Keesokan harinya, kabar mengejutkan beredar. Abu Nawas dituduh mengambil barang berharga milik salah seorang pedagang kaya. Tuduhan itu terdengar janggal sebab semua orang mengenal Abu Nawas sebagai orang sederhana yang jarang menginginkan harta. Namun karena laporan datang langsung ke meja hakim, kasus itu segera disidangkan. Rakyat berbondong-bondong datang lagi ke balai peradilan. Kali ini suasana terasa berbeda. Sebagian merasa heran, sebagian lagi curiga. Benarkah Abu Nawas mencuri? Tanya seorang ibu kepada tetangganya. Mustahil, itu pasti akal-akalan hakim. Ketika Abu Nawas digiring masuk, ia justru tersenyum santai. Ia melangkah ringan seakan tidak terbebani. Pandangannya menyapu kerumunan lalu berhenti pada kursi hakim yang tampak penuh kebencian. Selamat pagi Tuan Hakim, rupanya kita bertemu lagi. Hakim menghentakkan tongkatnya. Abu Nawas, hari ini kau dituduh mencuri cincin emas dari seorang pedagang. Apakah kau mengakuinya? Abu Nawas menangkupkan tangan di dada. Wahai Hakim mulia, jawabnya, aku sama sekali tidak tahu menahu tentang cincin itu. Aku bahkan tidak tahu pedagang mana yang kehilangan barangnya. Tapi aku yakin jika kita meneliti dengan jujur, kebenaran akan muncul. Rakyat mulai bersorak kecil mendukung Abu Nawas. Hakim merasa tersudut, namun ia mencoba menekan suara-suara itu. Ia memanggil pedagang yang katanya kehilangan cincin. Pedagang itu maju dengan wajah penuh kebingungan, seolah dipaksa untuk bicara. Apa betul cincinmu hilang? Tanya hakim dengan nada tajam. Pedagang itu menunduk. Benar Tuan, tapi saya tidak pernah melihat Abu Nawas menambilnya. Saya hanya disuruh melapor. Ucapannya terhenti. Takut melanjutkan. Ruangan langsung berbisik-bisik. Rakyat makin yakin ada permainan kotor di balik kasus ini. Abu Nawas tersenyum tipis lalu berkata lantang. Lihatlah rakyat sekalian, bahkan saksi pun tidak berani memastikan mengapa aku dituduh tanpa bukti. Ataukah ada seseorang yang terlalu ingin menjatuhkanku? Wajah hakim memerah. Ia mengetuk tongkat lebih keras, mencoba menguasai keadaan. Diam Abu Nawas, aku yang memutuskan di sini, bukan rakyat, bukan kau. Abu Nawas menunduk hormat, namun bibirnya tersenyum nakal. Baiklah Tuan Hakim, kalau begitu izinkan aku membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Berikan aku kesempatan dan aku akan membuka semua yang tersembunyi, bahkan hal-hal yang engkau sendiri mungkin takutkan.
Kata-kata itu membuat suasana tegang. Semua orang menahan nafas menanti langkah Abu Nawas selanjutnya. Hakim berusaha tenang, tapi hatinya diguncang. Ia tahu kecerdikan Abu Nawas tak pernah bisa diremehkan. Di tengah ketegangan itu, lonceng peradilan berdentang. Tanda persidangan akan dilanjutkan besok pagi. Hakim menunda keputusan, berharap bisa menemukan cara menjerat Abu Nawas lebih kuat. Namun rakyat justru makin penasaran. Malam itu, kota kecil itu kembali ramai oleh obrolan. Orang-orang duduk di warung berdebat tentang apa yang sebenarnya terjadi. Sebagian yakin Abu Nawas akan selamat dengan kecerdasannya. Sebagian lagi khawatir hakim akan menggunakan kekuasaannya untuk menghancurkan kebenaran. Sementara itu, Abu Nawas berjalan pulang dengan langkah ringan. Matanya memandang langit berbintang, bibirnya berbisik. Besok segalanya akan jelas. Tamak akan menelanjangi dirinya sendiri, bahkan tanpa aku harus bersusah payah. Guyur ini diambil beberapa bagian dari cerita Abu Nawas yang sangat terkenal tentang kendi kosong dan cara dia menghadapi hakim yang zolim. Kebenaran yang terungkap. Pagi berikutnya, Balai Peradilan sudah dipadati orang sejak matahari baru muncul di ufuk timur. Rakyat berbondong-bondong datang, sebagian bahkan rela meninggalkan pekerjaan demi menyaksikan kelanjutan persidangan. Mereka penasaran, apakah hari ini Abu Nawas berhasil membebaskan diri atau justru jatuh dalam jerat hakim yang terkenal serakah itu. Hakim memasuki ruangan dengan wajah tegang, berusaha menyembunyikan kegelisahannya. Namun sorot matanya tak bisa berbohong. Ada rasa takut yang terus menghantui. Ia tahu, kecerdikan Abu Nawas bisa membongkar semua tipu dayanya di hadapan rakyat. Abu Nawas melangkah masuk dengan langkah ringan, seolah tak terbebani tuduhan berat yang diarahkan kepadanya. Senyumnya tipis, namun penuh arti. Ia menyapa para hadirin dengan anggukan ramah, lalu duduk dengan tenang, menanti hakim membuka persidangan. Hakim mengetuk tongkatnya 3 kali. Persidangan hari ini dilanjutkan. Abu Nawas dituduh mencuri cincin emas dari seorang pedagang. Bukti sudah diajukan, saksi sudah dipanggil, tinggal menunggu pembelaan terdakwa. Ruang peradilan hening. Semua mata tertuju pada Abu Nawas. Dengan tenang ia berdiri, menatap ke arah hakim. "Wahai Tuan Hakim, izinkan aku mengajukan sebuah permintaan sederhana. Jika aku memang benar mencuri cincin itu, biarlah Allah menyingkapkan aibku di hadapan semua orang. Tapi jika aku difitnah, maka biarkan keadilan ilahi menunjukkan siapa pelaku kebohongan sesungguhnya." Bisik-bisik terdengar di antara rakyat. Mereka terkesan dengan keberanian Abu Nawas yang rela mempertaruhkan nama baiknya. Hakim tersentak, tapi ia berusaha tetap terlihat tenang. "Baik," ujarnya singkat. "Apa maksudmu?" Abu Nawas tersenyum. Ia lalu meminta sebuah bejana berisi air bersih diletakkan di depan sidang. Dengan langkah mantap, ia mengambil bejana itu dan berkata, "Mari kita bersumpah. Aku akan memasukkan tanganku ke air ini. Jika aku mencuri, biarlah tanganku berubah hitam. Tapi jika aku tidak bersalah, biarlah tangan siapapun yang menyebarkan fitnah ini yang berubah." Rakyat bersorak, sebagian menepuk tangan, sebagian lagi mengangguk penuh harap. Hakim terdiam, wajahnya pucat. Ia tahu sumpah seperti itu bisa menjadi senjata ampuh, sebab rakyat percaya pada kebenaran doa orang yang terzolimi. Abu Nawas lalu mencelupkan tangannya ke dalam air. Semua orang menahan napas. Setelah beberapa saat, ia mengangkat tangannya. Tidak ada yang berubah. Tangan itu tetap bersih, bahkan tampak semakin bercahaya oleh pantulan cahaya matahari yang masuk dari jendela.
Sorak-sorai meledak dari rakyat. Mereka yakin Abu Nawas tidak bersalah. Hakim berkeringat dingin, tubuhnya gemetar. Tiba-tiba, salah seorang pengawal yang semalam ikut merencanakan fitnah jatuh pingsan. Ketika disadarkan, ia berteriak histeris, "Ampuni aku, semuanya bohong. Hakim yang menyuruh kami menjebak Abu Nawas." Ruangan gempar. Semua orang menoleh ke arah hakim yang wajahnya semakin merah padam. Ia mencoba menyangkal, tapi suara rakyat yang marah semakin riuh. Pedagang yang dijadikan saksi palsu pun akhirnya mengaku, "Benar, aku dipaksa melapor. Aku tak pernah kehilangan cincin itu." Mendengar itu, rakyat berteriak-teriak menuntut hakim diturunkan dari jabatannya. Abu Nawas hanya berdiri tenang, memandang hakim dengan tatapan iba. "Tuan Hakim, keserakahan adalah pencuri sejati. Bukan aku yang mengambil cincin, tapi nafsumulah yang telah merampas akal sehatmu."